Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan membahas partainya Vladislav Artemiev dengan elo rating 2793 dari Rusia, melawan pemain catur junior dari India ya, Nihal Sarin, dengan elo rating 2685 ya. Mari kita mulai, yang diawali dengan langkah kuda ke F3, yang dinamakan dengan pembukaan reti ya. Jadi nantinya masuk di pembukaan reti. Oke, Nihal Sarin menjawab D5 baru B3 ya. Ini namanya pembukaan reti Nimzowit Larsen attack ya. Jadi Artemiev bermain B3. Setelah dijawab dengan gajah ke G4 sama Nihal Sarin, langkahnya E3 ya Artemiev. Setelah E3, Nihal Sarin melangkahkan kuda ke D7 ya. Jadi langkah teknya ini kuda D7. Jika suatu misal ini memaksa E5 ya, jadi berarti kita bahas ya E5. Kalau E5 ini tentunya gajah putih harus ditukar dengan kuda setelah H3. Kalau enggak begitu pion E5-nya kan jatuh kan. Jadi terpaksa gajah kali F3, menteri kali F3, barulah kuda ke F6 ya. Setelah kuda F6 langsung diancam aja gajah ke B2, kuda ke D7, maksudnya kuda B D7, maksudnya C-nya nanti untuk menahan di D5 ya. Kalau kuda C6 kan tidak bisa menahan ya. Terus dibalas C4 ulasannya ya, C6, baru C kali D5, C kali D5, barulah kuda ke C3. Jadi cara menghukumnya seperti begitu ya. Tentunya kalau kuda B6 nggak mungkin, tentunya gajahnya ke B5 ya. Nggak mungkin ya. Jadi tentunya langkahnya E4 ya. Kalau E4 menterinya nggak usah turun, langsung tetap mengancam di F5 ya. Cara menghukumnya seperti begitu. Kalau jika E5 ya, kuda B6 nggak mungkin. Mungkin dia menjalankan G6 dulu mengancam menteri, baru menteri ke G5. Jadi tetap mengancam pion D5. Setelah H6 baru menteri ke F4 ya. Jadi kalau gajah G7 tentunya kuda kali D5 ya. Jadi tetap kena pionnya. Setelah kuda kali D5 barulah menteri ke E4. Jadi sudah menang pion 2 plus perwira kembali ya. Oke ya. Jadi saya kembalikan. Nah, kalau suatu misal tadi tidak jadi gajah G7, mungkin kuda ke H5 ya, langsung aja menteri ke H2. Setelah gajah ke G7 barulah menteri ke D6. Tentunya putih unggul sekali ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau sudah paham, saya kembalikan langkah Nihal Sarin lagi. Langkah teknya kuda ke D7. Sebelum kuda D7 ini ada uren lagi, ada bahasan lagi yang lebih menarik ya. Jadi langkahnya tadi E5 ya. Setelah E5 langsung H3, gajah kali F3, menteri kali F3, kuda F6, gajah B2. Tadi kan kuda BD7 langsung di C4 ya. Nah, tentunya langsung sama hitam ditusuk dengan E4 ya. Jadi kalau E4 nggak perlu menteri ke F5 karena kudanya belum keluar ya, kuda yang di C3 ya. Jadi langsung balik lagi menteri ke D1. Caranya menyusun buahnya ya, menteri D1. Setelah gajah D6 barulah C4. Setelah C4 C6, kuda C3 baru rokade. Setelah rokade ini langkahnya putih yang terbaik D4. Jadi D4 cukup bagus sekali. Kalau E kali D3 en pasen, gajah kali D3. Jadi buahnya putih sangat menentukan sekali ya. Gajahnya yang sangat bagus yang ada di D3 dan B2 ya. Jadi memelihara sepasang gajah tentunya putih unggul ya. Nggak mungkin E kali D3. Saya kembalikan posisi dari E kali D3 nggak mungkin. Langsung langkahnya hitam ini suatu misal ini kuda BD7 ya. Setelah kuda BD7 keluarkan aja gajah E2,
benteng E8 ya, cara menyusunnya ya. Menteri ke C2. Setelah benteng C8 ya, ini langkah yang terbaik untuk putih ya, cara menghukum ini dengan langkah G4. Jadi tidak usah rokade ya. Karena kita kelebihan dengan sepasang gajah ya. Kalau G4 tentunya kalau dia tidak menghiraukan, mungkin kuda F8 ya langsung G5 ya. Kalau kuda F6 itu ke D7 baru H4 ya. Nanti rokadenya rokade panjang ya untuk putih ya. Tapi kalau ditahan sama H6 ya, saya kembalikan posisi dari awal dulu. Setelah G4 ya, dia menahan H6 ya, langsung H4 langkahnya ya. Setelah kuda ke H7 barulah rokade panjang. Jadi cara menyusunnya seperti begini ya. Jadi serangan Larsen attack reti ya. Jadi reti Larsen attack itu cara menyerang posisi dari menghidupkan gajah B2 dan gajah E2 nantinya ya. Setelah H4 mungkin dia kan kuda H7 ya. Setelah rokade panjang mungkin kuda D ke F8 ya. Barulah Raja B1. Jadi jalan mengamankan dulu, menghilangkan pen-penan lajur C ya. Jadi lajur bentengnya ini ya. Setelah Raja ke B1 mungkin gajah E7 kan masuk akal ini juga kan, menghadang gajah G5 ya. Tentunya kalau H5 ya tentu pasif, sama putih malah dikasihkan sekalian kan. Cara menghukumnya G5 H kali G5, H kali G5 ya. Jadi langkahnya ini sekarang dimakan pakai apa? Kalau dimakan pakai kuda, tentunya kalau dimakan pakai kuda C kali D5 dulu, C kali D5, barulah gajah ke B5. Jadi tentunya harus wajib kuda D7 ya. Kalau dimakan pakai kuda itu cara menguraikan ya. Kuda D7 baru ke F4. F4 setelah EN pasen F3 ya kan, baru langkahnya menteri ke H2. Jadi sangat unggul sekali ya untuk putih ya. Jadi apa perlu dibalik dulu tadi, pas pada saat posisi begini, ndak usah gajah B5 dulu, langsung F4 ya. F4 setelah E kali F3 baru gajah ke B5 ya. Jadi kalau kudanya masuk di F3 langsung dimakan sama gajah, menteri H2 ya. Jadi paham ya. Oke, jadi kalau dipukul pakai kuda G5, cara menguraikan seperti gitu ya, cara menyusun buah ya. Tapi kalau suatu misal tadi dipukul pakai gajah ya, saya kembalikan posisi dari awal. H kali G5 dipukul gajah kali G5. Kalau gajah kali G5 tentunya langkahnya gajah G4. Langsung mengancam benteng. Setelah benteng ke C7 baru F4 ya. Setelah EN pasen F3 baru lagi E4. Setelah D kali E4 baru kuda kali E4. Cara menghukumnya seperti gitu. Jadi setelah gajah E7 langsung D5. Jadi memancing. Kelihatan kalau C kali D5, benteng kali D5, menteri kali D5. Tapi nggak mungkin dijalankan seperti itu sama putih ya. Setelah dimakan pakai C kali D5, tinggal gajah ke F5. Jadi mengancam kuda mau mengombinasi di H7 ya. Tentunya kalau G6 ya, kalau E kali D kali E4 nggak mungkin menterinya jatuh ya. Kalau G6 tinggal menteri ke C1. Jadi langsung masuk di H6 menterinya. Tapi kalau dia kuda gajah ke G5 ya tinggal dipukul aja karena ada benteng di H8 ya. Cekmat ya. Jadi membuka diagonal tadi yang bagus D5 tadi ya. Membuka D5 tadi yang bagus ya. D5 ini membuka gajah yang ada di B2 ya. Jadi setelah C kali D5 barulah gajah ke F5 ya. Cara mengukurnya G6 baru menteri ke C1 ya. Oke ya. Paham ya. Kalau sudah paham, saya kembalikan posisi langkah teknya Grandmaster Junior dari India. Kuda ke D7. Oke, saya kembalikan langkah teknya Neil Seren kuda ke D7 ya. Setelah kuda D7 ini, langkah yang terbaik untuk putih H3 dulu.
Setelah H3, gajah ke H5, nah, dia tidak memakan gajah di F3 ya, tentunya gajah ke B2, barulah belum berani E5, barulah kuda ke G ke F6, baru dijaga dengan D3 ya. Jadi ini gajahnya yang ada di B2 ini diserangkan terus ya, jadi dikasih terbukaan terus, jadi tidak di D4 ya. Setelah D3 dia E6, barulah sama Artemiev, langkahnya cukup bagus sekali, G4. Setelah G4 cara menyusunnya yang perlu kita contoh ya, kuda ke H4 ya. Jadi nantinya kudanya ini kalau dalam keadaan terpaksa dipukulkan gajah ya. Jadi kuda H4 ini cukup bagus sekali. Nah, tentunya Nihil Sarin langkahnya juga bagus, mendobrak di A5, cuma dibalas dengan A3 aja. Jadi kalau A4 langsung B4. Jadi susunan buahnya putih itu nggak akan rusak ya. Setelah A4 begini langsung B4 ya. Ini yang terbaik untuk putih ya. Jadi kalau ada A5 cukup dengan A3 ya. Setelah A3 gajah D6, barulah gajah ke G2. Jadi kudanya itu tidak dimakankan gajah di G6 ya. Cara menyusunnya GM dari Rusia ini ya, Vladislav Artemiev ini dengan umur 23 tahun ya, masih 23 tahun, masih muda sekali ya. Setelah rokade barulah kuda ke D2 ya, jadi sangat bagus sekali untuk pelajaran untuk menyusun ya. Jadi kuda D2 setelah dia C6 ya, jadi dikuatin lagi D5-nya ya, barulah rokade ya. Langkahnya setelah rokade ini Nihil Sarin melangkahkan E5 ya, cukup bagus E5 ini, karena kalau langkah ini suatu misal ini cuma benteng C8 ya F4, jadi unggul juga putih ya. Jadi untuk mungkin menyembelih gajah yang ada di G6 ya mungkin ya, jadi F4 sangat bagus sekali mungkin ya, itu makanya Nihil Sarin menjalankan E5 itu ya juga benar. Setelah E5 barulah dimakan kuda kali G6, setelah H kali G6 barulah C4 ya. C4 cukup bagus sekali, tujuannya biar gajahnya tadi tidak makan D3, makanya dimakan dengan kuda kali G6 dulu ya. Setelah kuda kali G6 barusan C4, nah, Nihil Sarin mungkin melakukan blunder dengan benteng E8 ya. Jadi langkah yang terbaik itu sebetulnya kuda ke C5 ya. Kuda ke C5 begini langkah yang terbaik untuk hitam itu, mengancam pion yang ada di D3 ya tentunya ya. Mungkin kalau kuda C5 cukup dijawab dengan menteri C8, menteri C2 maksud kami. Menteri C2 benteng E8. Setelah benteng E8 D4, C kali D4, gajah kali D4 ya kan. Dibalas kuda E6 ya, jadi untuk menjaga G5-nya itu kan gajah ke balik lagi ke B2, barulah menteri ke E7 ya. Setelah menteri E7 C kali D5, C kali D5, barulah kuda ke F3 ya kan, begini aja ya. Jadi cukup bagus ya hitam setelah benteng C8 yaitu benteng AC8, menteri D3, kuda ke C5. Jadi langkahnya bagus sekali ya. Setelah kuda ke C5 mungkin menteri ke B5. Langkahnya yang terbaik untuk hitam ini tentunya kuda ke E4 ya. Jadi rencana bentengnya ini mau dimasukkan di C2 ya, paham ya. Jadi perlawanannya hitam cukup bagus sekali kalau jenis begini. Seharusnya kuda C5 yang terbaik ya. Tapi Nihil Sarin melakukan blunder benteng E8 ya. Jadi saya kembalikan posisi dari benteng E8. Ya, saya kembalikan posisi dari benteng E8 tadi ya. Setelah kuda G6, H kali G6, C4, harusnya kuda C5, ternyata benteng di E8. Setelah benteng E8 ini sama Vladislav Artemiev langsung dilancarkan G5, jadi tidak disia-siakan. Tapi memang bagus sekali. Jadi langkah G5 ini ya juga Nihil Sarin langsung melakukan kuda ke H7 ya. Jadi
pion D5-nya memang hilang sama C6, tapi dia juga dapat balasan menghancurkan Sapraja kan. C kali D5, kuda kali G5, D kali C6 ya langkah teknya Artemia. B kali C6, jadi kalau gajah kali C6 tentunya ada kuda kali H3 dan menteri H4, ya, disusul kuda F6 ya, jadi langkahnya ya cukup bagus sekali ya, sama Artemia tidak dimakankan gajah C6, benteng ke C1 ya, setelah benteng C1 sama Niel Sarin di benteng ke C8, barulah dimanfaatkan sama Artemia menteri ke G4 ya, jadi dijaga dulu ya, setelah itu baru dimakankan C6 ya. Nah, tentunya kudanya dilarikan ke C5 cukup bagus sekali, juga mengancam pion D3 tentunya sama Vladislav Artemiev langsung menteri ke C4 ya. Setelah menteri C4 langkahnya kuda ke G5 ke E6 ya, cukup bagus sekali ya, sama Artemiev langsung dikembangkan benteng yang satunya F ke D1, benteng F D1. Setelah gajah ke F8 mengancam pion D3, ya ini ndak dikasihkan sama Artemiev D3-nya ya. Tentunya menteri kali D3 menjadikan sangat imbang sekali ya, langkahnya sama Artemiev di kuda ke F3 ya. Setelah kuda F3, menteri ke B6 juga sama mengancam, ada yang di B3 ya. Tentunya langsung dimakan aja sama Artemiev, kuda kali E5, kuda kali B3, barulah benteng ke B1. Jadi dengan ancaman gajah ke C3 nantinya ya, setelah balik lagi kuda ke C5, langsung diancam sama Artemiev dengan D4 ya. Cuma satu aja kudanya larinya yang bagus ke B7, baru ditarik gajah ke A1 yang tidak dihitung sama Nihal Sarin ya, gajah ke A1. Setelah menteri C7 baru peraduan besar-besaran menteri kali C6. Tentunya kalau menteri kali C6 nggak mungkin karena ada gajah kali C6 menggarpu dengan kuda yang ada di B7 ya. Tentunya langkahnya kuda ke D6, barulah dimakan menteri kali C7, benteng kali C7. Setelah benteng kali C7 langsung aja kuda ke C6 ya, jadi mengancam pion yang ada di A5 ya, biar jatuh sekalian, menang pion 2. Ini sekarang sudah menang pion 1 kan, langsung ditahan A4, barulah benteng ke C1 yang D1 ya, benteng D ke C1. Setelah benteng D ke C1, kuda ke F5 ya, kuda F5 ya cukup bagus, gajahnya mau makan pion di A3. Tentunya Artemiev ya juga tidak kehilangan akal, langsung benteng ke C4. Itu langkah cantik sekali, benteng C4 itu menjaga pion yang ada di H4 ya. Langkah-langkah berikutnya ya, setelah gajah kali A3, benteng kali A4, gajah ke D6, barulah D5. Itu langkah bagus sekali, D5. Setelah D5 kuda ke G5, barulah H4 ya. Ini H4 ini dijaga pakai benteng yang ada di A4 ya, tujuan jangka panjangnya tadi ya, bagus sekali. Setelah kuda ke balik lagi kuda ke H7, baru E4 ya. Setelah kuda makan kali E4, tentunya E5 ya, langsung kena perwira 1 kan. Setelah kuda kali G3 ya E kali D6, jadi kena perwira 1, benteng ke D7, raja kali G2, benteng kali D6 ya, tentunya sangat unggul sekali. Jadi tinggal kuda ke A5 ya, kuda F6 ya tinggal langsung dimakan, gajah kali F6, G kali F6, dan tadi pada saat posisi begini benteng kali D6 langsung benteng ke D1, jadi nggak usah kan, itu kan diancam ya sama, nggak, tentunya kudanya salah yang di A5 itu, langkah teknya benteng ke D1 ya. Artemiev menjalankan benteng D1, sama Niel Sarin kuda ke F6, baru langsung aja dimakan gajah kali F6, G kali F6, baru kuda ke A5 ya. Jadi
Tujuannya dengan maksud kuda C4 ya. Tentunya kalau benteng ED8 ya benteng ke D4 dan dilancarkan kuda C4 pionnya D promosi ya. Tentunya nggak mungkin setelah kuda ke A5 begini langsung benteng ke A8 baru cara menyelesaikannya kuda C4 benteng kali A4 kuda kali D6 ya tentunya langsung kalah ya. Jadi setelah raja ke F8 ya kudanya langsung ke B7 ya. Jadi teknis-teknisnya ini harus kita pelajari juga cara memenangkan. Karena kuda B7 ini langsung pionnya itu lancar ya. Majunya lancar. Kalau benteng ke B4 ya tidak dihiraukan langsung D6 ya. Jadi kalau benteng mengancam apa aja ya tetap langkahnya D6. Benteng kali B7 ya D7 tentunya di sini nihil salin menyerah ya. Oke, jadi pembelajaran dari kami sampai di sini dulu ya. Jadi namanya Retinim Sowit Larsen Attack ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.